Halo, jumpa lagi dengan saya dalam asuhan kebidanan pada masa nifas. Kali ini kita akan membahas tentang program tindak lanjut asuhan masa nifas di rumah. Jadi program kunjungan rumah atau home visit atau home care merupakan salah satu program dalam asuhan masa nifas, di mana pada masa nifas ini merupakan periode yang kritis baik pada ibu maupun janin, karena seringkali kejadian kematian maternal maupun kejadian kematian neonatal terjadi pada masa nifas. Nah, seperti apa program tindak lanjut asuhan masa nifas? Ya, jadi kita pahami dulu seperti apa kunjungan rumah atau home visit tersebut, di mana home visit merupakan suatu teknik berupa pengawasan lanjutan kepada klien yang dilakukan oleh bidan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang lebih akurat dan lengkap tentang kondisi klien dengan langsung mengunjungi rumah pasien. Ya, jadi yang biasanya kan pasien yang datang berkunjung ke tempat praktik maupun ke rumah sakit, puskesmas, poskesdes. Nah, dalam kunjungan rumah ini, bidan yang melakukan kunjungan terencana ke rumah pasien untuk mengidentifikasi kondisi pasien secara utuh, baik itu kondisi kesehatannya sendiri, bayinya, maupun kondisi lingkungan dan keluarga pasien serta masyarakat di sekitarnya. Nah, kemudian dengan melakukan kunjungan rumah ini akan memudahkan bidan dalam memberikan asuhan kepada klien, kemudian menyelesaikan masalah dan memberikan dukungan sesuai dengan kebutuhan klien. Ya, tidak jarang kalau di klinik atau di rumah sakit kita mengkaji apakah ada keluarganya yang perokok, itu misalnya jarang pasien mengatakan yang sesungguhnya, atau bagaimana kondisi lingkungan di sekitar ibu kita tidak sampai menanyakan sejauh itu. Tetapi dengan kunjungan rumah kita bisa mendapatkan data yang akurat dan lengkap tentang bagaimana kondisi real dari pasien yang kita asuh. Nah, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan pada saat melakukan kunjungan rumah. Yang pertama adalah masalah dan kebutuhan pasien. Dalam melakukan kunjungan rumah, jadi bidan harus memahami apa yang menjadi masalah pasien dan apa yang dibutuhkan oleh pasien terkait dengan asuhan dalam masa nifasnya ini. Kemudian juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana kondisi keluarga dari pasien nifas tersebut, apakah dengan support system yang bagus dari keluarga atau mungkin dengan support system yang kurang baik. Kemudian bagaimana fluktuasi psikologis dari keluarga pasien dan bagaimana kondisi sosial budaya dari keluarga tersebut dalam terutama untuk mengatasi atau membantu dalam pengasuhan masa nifas. Nah, yang penting lagi, hal pokok yang harus diperhatikan oleh seorang bidan dalam melakukan kunjungan rumah adalah integritas bidan itu sendiri. Jangan sampai ada asumsi bidan itu datang ke rumah pasien tidak menyelesaikan masalah atau hanya untuk merepotkan pasien atau mengganggu pasien. Jadi, untuk menciptakan integritas yang baik, ya, jadi bidan harus menunjukkan sikap yang ramah, sopan, empati, sesuaikan diri dengan kondisi pasien. Jadi sudah tahu misalnya dengan kondisi pasien yang kurang baik, ya, jadi sebaiknya juga kita mengikuti. Ya, jangan sibuk dengan diri sendiri, apalagi sibuk selfie atau sibuk dengan gadget dan lain-lain. Jadi kita tunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh ingin membantu mengatasi masalah pasien. Nah, dalam kunjungan rumah ini sangat berbeda dengan kunjungan di klinik, di mana pada saat kita melakukan kunjungan rumah, jadi kita melakukan penanganan yang holistik, yang komprehensif, jadi bukan hanya pada pasien untuk mengatasi masalah biopsikososial dan spiritualnya, tetapi juga kita melakukan penanganan terhadap kondisi lingkungan pasien. Misalnya kita temukan pasien dengan kondisi lingkungan yang tidak mendukung ibu nifas, misalnya, atau misalnya kondisi keluarga yang tidak mendukung dalam perawatan ibu nifas. Seperti misalnya ada yang
merokok, atau mungkin ada dengan lingkungan yang bising, atau misalnya dengan debu dan lain-lain yang tentunya akan mempengaruhi kondisi kesehatan ibu nifas beserta bayinya. Nah, dari sekian asuhan yang diberikan, jadi kunjungan rumah atau home visit mempunyai cukup banyak keuntungan, di mana manfaat dari kunjungan rumah ini adalah untuk meningkatkan pemahaman bidan akan kondisi pasien, lingkungan, dan keluarganya. Itu sudah pasti ya. Jadi dengan melakukan kunjungan rumah ini kita akan melihat secara langsung bagaimana ibu nifas itu diperlakukan oleh keluarganya, ya. Kemudian bagaimana situasi lingkungannya, apakah mendukung atau tidak. Kemudian meningkatkan hubungan bidan dengan pasien dan keluarga. Ya, jadi kunjungan rumah ini sebisanya dilakukan tidak seperti setting di klinik yang situasinya formal, kemudian dalam waktu yang relatif singkat. Tetapi dalam kunjungan rumah kita akan lebih banyak bisa untuk menggali tentang bagaimana kondisi pasien nifas kita, karena kita ada banyak waktu, situasinya lebih santai, dan kita hanya mengasuh satu pasien. Jadi akan ada banyak cerita, yang banyak gambaran kondisi pasien yang bisa kita gali, kita temukan. Di samping juga kita akan bisa mengobservasi tentang bagaimana kondisi lingkungan dan kondisi keluarganya. Kemudian dengan kunjungan rumah juga manfaatnya terpenuhinya kebutuhan dan tuntutan kesehatan pasien. Jadi di sini dalam kunjungan rumah kita dapat lebih memfokuskan perhatian kita pada satu pasien, sehingga apa yang menjadi kebutuhan kesehatan pasien dalam asuhan masa nifas bisa terpenuhi. Kemudian juga kunjungan rumah dapat meningkatkan kepuasan pasien. Sudah barang tentu ya, coba bayangkan kalau misalnya alangkah senangnya pasien yang dengan kondisi geografis yang jauh, dengan untuk datang ke pelayanan kesehatan perlu effort yang luar biasa, kemudian dia bisa didatangi oleh bidan. Pasti itu akan sangat menyenangkan bagi pasien. Nah, kemudian upaya pencegahan kondisi kritis atau darurat. Jadi dengan kunjungan rumah sebisa mungkin kita bisa menggali data lebih banyak tentang pasien, sehingga kita bisa melakukan antisipasi sedini mungkin. Jangan sampai terjadi kondisi kritis maupun kedaruratan yang mengancam nyawa ibu maupun nyawa bayi. Nah, kemudian dengan kunjungan rumah juga kita mampu untuk melakukan penanganan komprehensif, bukan hanya kepada pasien nifas itu sendiri, tetapi include dengan bayinya, kemudian keluarganya sebagai support system, dan juga pada lingkungan sekitar. Misalnya kita dapatkan ibu nifas kurang mendapat bantuan dari keluarga gitu. Misalnya di sana kita bisa melakukan dukungan, melakukan edukasi bagaimana agar keluarga bisa ikut memberikan bantuan atau dukungan dalam asuhan masa nifas. Karena tidak jarang suami tidak tahu perannya pada saat ibu nifas, misalnya ibu nifas saat menyusui, atau misalnya saat bangun di tengah malam, apa yang bantuan kecil yang bisa dilakukan oleh suami. Nah, pada saat kunjungan rumah kita bisa menyelipkan informasi-informasi tersebut, sehingga baik itu suami, keluarga bisa untuk turut serta dalam memberikan asuhan kepada ibu nifas. Nah, dengan sekian banyaknya manfaat yang bisa diperoleh dari kunjungan rumah, tetapi ternyata untuk pelaksanaan dari kunjungan rumah itu penuh dengan tantangan. Jadi apalagi kalau kita ketahui bahwa bidan itu sebenarnya tugasnya cukup banyak, dan mungkin rasio antara bidan dengan pasien itu masih jauh ya, jadi bidannya sedikit dan harus mengasuh banyak pasien. Jadi ada beberapa tantangan pada saat kita melakukan kunjungan rumah, yang diantaranya adalah terkait dengan hambatan waktu. Jadi kunjungan rumah itu memerlukan banyak waktu ya, jadi untuk satu pasien itu, jadi persiapannya mungkin kalau pasiennya jauh bisa sampai sehari kita menempuh perjalanan. Kemudian tenaga juga ya, jadi kalau misalnya apalagi dengan pasien yang komplikasi, atau misalnya
dengan geografis yang jauh tentunya kita membutuhkan tenaga yang cukup banyak, tidak cukup bidannya saja tapi perlu tenaga-tenaga pensupport yang lain ya. Kemudian juga kunjungan rumah memerlukan biaya yang lebih besar ya. Jadi apalagi dengan jauh gitu misalnya tentunya biayanya lebih besar daripada pasien yang datang langsung ke tempat fasilitas kesehatan. Kemudian jarak tempuh yang jauh itu juga menjadi suatu hambatan dalam melakukan kunjungan rumah. Kemudian susahnya komunikasi ya. Jadi walaupun sekarang sudah zaman 4.0 jadi tetapi masih ada daerah yang tidak terjangkau oleh sinyal, tidak bisa menggunakan telepon dan lain-lain sehingga menyulitkan kita pada saat ingin melakukan komunikasi untuk pelaksanaan kunjungan rumah tersebut atau mungkin ada informasi yang mau disampaikan. Kemudian juga hambatan yang lainnya, jadi dalam melakukan kunjungan rumah, jadi mungkin kita terkadang tidak bisa membawa semua perlengkapan yang dibutuhkan pada saat melakukan kunjungan rumah karena kita tidak pernah tahu kondisi pasien yang akan kita datangi walaupun sebelumnya sudah pernah ada perjanjian dan lain-lain, sudah komunikasi sebelumnya, tetapi ada beberapa kondisi yang kadang tidak bisa kita siapkan, jadi kita tidak bawa perlengkapan yang lengkap ke tempat pasien. Nah, kemudian juga dalam kondisi pandemi seperti sekarang juga akan merupakan hambatan tersendiri karena apalagi kalau misalnya ada daerah yang zona hitam, zona merah, itu tentunya akan menyulitkan kita untuk melakukan kunjungan rumah. Kemudian juga tantangan yang lain yaitu terbatasnya pertolongan yang bisa kita lakukan. Jadi karena dalam melakukan kunjungan rumah tidak mungkin kita mengajak semua tim. Misalnya ada kondisi kegawat daruratan yang membutuhkan banyak tim, tentunya akan menyulitkan kita. Kemudian kunjungan rumah juga sering membuat ketergantungan pasien. Jadi sebenarnya kan tujuan kita memberikan asuhan adalah secara berangsur-angsur membuat pasien mandiri. Tetapi terkadang karena merasa digampangkan, dipermudah oleh bidan, jadi pasien justru ketergantungan. Dia tidak mau datang ke pelayanan kesehatan karena berharap bidannya yang datang untuk mengunjunginya. Nah, kemudian juga hambatan yang lain adanya penolakan dari masyarakat. Ya, jadi kalau misalnya keluarga tidak paham apa tujuan kunjungan rumah, terkadang juga menolak kegiatan tersebut. Nah, jadi untuk jadwal kunjungan rumah sendiri, ya jadi sebenarnya dilakukan minimal 3 atau 4 kali. Ya, dan selama masa nifas. Jadi untuk kunjungan awal ya sebenarnya dilakukan selama pasien masih berada di pelayanan kesehatan. Jadi itu tidak terhitung KF ya. Jadi dalam 6-8 jam pasca persalinan, kemudian kita awasi di sana bagaimana kondisi pasiennya, dan kemudian kalau misalnya pertolongan persalinan dilakukan di komunitas, bidan setidaknya mendampingi pasien selama 2 jam masa nifas. Kemudian sesuai dengan program pemerintah itu ada KF1, KF2, dan KF3. Jadi pada kondisi khusus juga dilakukan kunjungan rumah ya di luar jadwal ini, atau misalnya kita mendapat telepon dari pasien ada kondisi kedaruratan. Jadi kita wajib untuk melakukan kunjungan rumah. Nah, selain untuk memberikan pengawasan pada ibu dan bayi, jadi kunjungan rumah yang rutin maupun kedaruratan ya dalam kondisi gawat darurat atau emergensi juga kita bisa melakukan pengawasan kepada kondisi keluarga dan kondisi support system yang diberikan oleh masyarakat pada ibu nifas. Nah, jadi ini yang dilakukan pada saat melakukan kunjungan rumah ya. Jadi waktunya tidak sekaku ini ya. Jadi kita bisa lihat kondisi pasien ya. Jadi kita pilih harinya yang jelas setelah pasien pulang dari tempat fasilitas kesehatan, maka kita lakukan kunjungan. Misalnya kalau misalnya masih dalam perawatan ya dalam jam-jam pertama masa nifas, jadi kita
observasi atau lakukan pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya perdarahan karena atonia uteri, kemudian mendeteksi penyebab perdarahan yang lain, apakah karena sisa plasenta mungkin, atau karena robekan, atau karena kelainan pembekuan darah, dan lain-lain. Nah, kemudian memberikan edukasi kepada ibu bagaimana cara mencegah atonia uteri dengan mengajarkan ibu meraba uterusnya atau mungkin keluarganya meraba uterus ibu dan melakukan masaj apabila rahim tidak berkontraksi secara bagus. Kemudian juga dalam pengawasan awal masa nifas kita memfasilitasi pemberian ASI awal atau ASI dini dan memfasilitasi inisiasi menyusu dini. Jadi ini adalah start yang baik untuk keberhasilan menyusui ASI eksklusif. Kemudian juga kita membantu mengawasi dalam melakukan hubungan antara ibu dan BBL. Jadi semakin bagus ikatan batin antara ibu dan bayi, itu juga akan mengurangi komplikasi-komplikasi yang terjadi pada ibu dan bayi, terutama pada komplikasi psikologis. Nah, kemudian menjaga bayi tetap sehat dan hangat ya, untuk mencegah terjadinya hipotermi. Nah, kemudian setelah pasien dipulangkan, jadi tugas kita adalah bagaimana untuk meyakinkan bahwa pasien dalam kondisi yang sehat ya. Jadi kita lakukan pengawasan, jadi kunjungan dalam waktu 2 atau 3 hari setelah persalinan, jadi setelah pasien di rumah, di mana awal pasien menghadapi masa nifas setelah lepas dari pengawasan di dalam perawatan di fasilitas kesehatan, tentunya banyak hal yang dialami oleh pasien, seperti misalnya pembesaran payudara, kemudian ketidaksiapan dalam mengasuh bayi, yang itu merupakan suatu hal yang perlu mendapat perhatian dari petugas kesehatan. Nah, jadi dalam hal ini, ya, jadi kita bisa memilih apakah kunjungannya kita lakukan pada 2 hari masa nifas atau mungkin dalam 6 hari masa nifas. Jadi di sini kita memastikan involusi berjalan baik ya. Jadi kalau misalnya sudah 6 hari, kurang lebih uterus berada setengah pusat simfisis, di mana pengeluaran lohea juga sudah tidak merah lagi. Ya, sudah kecoklatan. Kemudian menilai adanya tanda bahaya seperti demam di mana suhunya lebih dari 38 derajat Celcius 2 hari berturut-turut, kemudian perdarahan yang abnormal, kemudian juga infeksi di saluran reproduksi. Nah, kemudian memastikan ibu mendapat nutrisi, kemudian cairan dan istirahat. Jadi itu yang kita periksa atau kita kaji kondisi ibu nifas, kemudian memastikan ibu menyusu dengan baik ya, dan juga tidak ada penyulit pada saat menyusu, baik dalam bentuk bendungan ASI atau puting susu lecet maupun mastitis ya, atau misalnya bayinya bingung puting dan lain-lain. Kemudian kondisi kita melakukan konseling asuhan kepada bayi, seperti misalnya bagaimana perawatan tali pusat ya. Jadi mungkin yang pada saat kita di fasilitas kesehatan kita sudah mengedukasi bagaimana ibu melakukan perawatan tali pusat, kemudian bagaimana menjaga kehangatan bayi, kemudian melakukan perawatan bayi sehari-hari. Nah, pada saat kita melakukan kunjungan rumah, seringkali kita menemukan apa yang kita edukasi itu tidak dilakukan dengan baik oleh ibu nifas ya. Jadi di sanalah kita akan memberikan konseling bagaimana untuk perawatan-perawatan, terutama untuk perawatan bayi sehari-hari. Nah, kemudian pada saat kunjungan berikutnya, jadi bisa dipilih apakah akan dilakukan 6 hari postpartum atau mungkin 2 minggu postpartum ya, atau mungkin nanti dilakukan pada 6 minggu postpartum. Jadi kalau pasien sudah mandiri, jadi kita tidak lagi melakukan kunjungan rumah. Jadi biarkan pasien untuk melakukan kunjungan ke tempat kita secara mandiri. Nah, dalam waktu kunjungan misalnya 6 hari postpartum, jadi bidan memastikan involusi uterus berjalan normal. Jadi kalau misalnya secara teori ya, jadi dalam 6 hari ya, jadi uterus sudah
mendekati setengah pusat simfisis. Kemudian kalau misalnya sudah 2 minggu uterus sudah tidak teraba lagi dari suprasimfisis. Nah, kemudian kita menilai tanda demam, infeksi, dan perdarahan seperti yang dilakukan pada 6 hari postpartum. Kemudian memastikan ibu cukup makan minum ya, dan juga memberikan konseling tentang asuhan bayi sehari-hari. Jadi asuhan yang diberikan pada 6 hari postpartum sama dengan asuhan yang diberikan pada 2 minggu postpartum. Ya. Nah, kemudian dalam 6 minggu postpartum, ya, jadi kalau misalnya ibunya tidak bisa untuk datang ke pelayanan kesehatan, tentunya kita juga harus datang. Jadi melakukan home visit ya, atau kunjungan rumah, di mana yang kita lakukan adalah menanyakan penyulit yang dialami oleh ibu, baik penyulit fisik maupun psikologis ya. Kemudian menanyakan pada ibu apakah sudah ber-KB. Jadi karena konseling KB sebenarnya sudah diberikan pada TM3 kehamilan, tetapi ada kalanya ibu belum memutuskan ber-KB sampai dengan masa nifas, dan pada saat kunjungan terakhir dalam 6 minggu kita memastikan bahwa ibu sudah memutuskan ber-KB dan langsung diberikan pelayanan kontrasepsi pada kunjungan tersebut. Nah, kemudian dalam melakukan kunjungan rumah, jadi semakin bagus pengorganisasian pada saat kita melakukan kunjungan rumah, maka kredibilitas bidan akan semakin tampak di sana. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah meminta izin ya, baik kepada, kalau misalnya kunjungan rumah ini adalah program, jadi kita minta izin akan melakukan kunjungan rumah kepada pemegang program. Nah, kemudian kita juga minta izin kepada tempat di mana kita akan melakukan kunjungan rumah. Tetapi kalau misalnya kasusnya tidak complicated, hanya untuk memberikan edukasi atau konseling, mungkin kita tidak perlu meminta izin ke aparat desa, misalnya kita cukup meminta izin pada keluarga dan pada ibu nifas. Kemudian kontak keluarga untuk mengatur detail kunjungan rumah ya. Jadi sebisanya kita tidak mengkontak satu orang ya. Jadi kalau misalnya kita bisa mengkontak ibu nifasnya, alangkah bagusnya. Tapi kalau memang tidak bisa, kita bisa kontak keluarganya, atau mungkin kalau tidak bisa juga kita bisa hubungi tetangga terdekat. Makanya kita menyimpan nomor telepon pasien lebih dari satu untuk memudahkan kita dalam berkomunikasi. Kemudian dalam proses persiapan juga kita perkenalkan diri, kemudian identitas kita. Kalau misalnya kita dari organisasi tertentu, dari fasilitas kesehatan tertentu, kita sampaikan identitas kita. Kemudian meyakinkan bahwa klien memerlukan kunjungan rumah untuk memastikan kondisinya sejahtera dan baik-baik saja. Kemudian atur jadwal kunjungan yang membuat pasien nyaman. Jadi tidak boleh menggunakan ego kita sendiri ya. Jadi kita lihat kapan pasien ada waktu untuk menerima kita, dan pada saat itulah kita melakukan kunjungan. Kemudian pastikan kita sudah menyiapkan semua peralatan yang diperlukan pada saat melakukan kunjungan. Karena kita pada saat melakukan kunjungan, kita telepon dulu pasiennya bagaimana kondisinya, sehingga memudahkan kita menyiapkan perlengkapan. Misalnya kalau pasien misalnya mengeluh keluar darah berlebih, tentunya kita mungkin akan membawa tempat sampah atau alat steril yang akan kita gunakan untuk melakukan periksa dalam. Atau misalnya keluar darah yang banyak, tentunya kita akan membawa perlengkapan dalam bentuk alat-alat kedaruratan pada saat kita kunjungan rumah. Nah, kemudian sebelum kita melakukan kunjungan rumah, kita tinjau kembali catatan pasien, lihat catatan atau ringkasan asuhan ibu dan bayi, kemudian tinjau kembali semua catatan kontak dengan pelayanan kesehatan, dan kita menyiapkan materi khusus sesuai dengan apa yang kita dapatkan pada hasil catatan kesehatan pasien. Nah, kemudian juga kita menghubungi petugas sebelumnya yang sempat mengasuh ibu untuk mendapat penjelasan tentang bagaimana kondisi ibu nifas. Nah, kemudian identifikasi sumber-sumber dalam masyarakat dan permasalahan yang terkait dengan asuhan lanjutan. Adakah dari sumber-sumber tersebut yang mempengaruhi atau menghambat atau membantu dalam proses asuhan masa nifas? Kemudian
kita menyusun rencana kunjungan dan persiapan semua perlengkapan dan bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan kunjungan. Nah, kemudian setelah kita sampai di rumah pasien, jadi kita akan melaksanakan kunjungan rumah. Yang pertama yang kita lakukan adalah bertemu dulu dengan pasien dan keluarga, walaupun tujuan kita adalah ibu nifas dan bayinya, tetapi tetap kita juga jangan mengesampingkan keluarga, karena keluarga yang akan membantu kita dalam melakukan asuhan masa nifas. Nah, kemudian kita perkenalkan diri, walaupun dalam persiapan tadi kita sudah memperkenalkan diri, tetapi pada saat kita berjumpa dengan pasien, kembali kita perkenalkan diri, terutama pada keluarga pasien, dan kalau ada tetangganya atau siapa yang membantu dalam asuhan nifas, itu juga kita perkenalkan diri untuk menjamin kedekatan kita dengan pasien dalam konteks asuhan. Nah, kemudian kita sampaikan apa tujuan kita melakukan kunjungan rumah. Ya, jadi kemudian luangkan waktu untuk bersosialisasi dengan keluarga yang dikunjungi untuk pembinaan hubungan saling percaya dan mengembangkan komitmen kerjasama yang baik antara ibu nifas, kemudian keluarga dan juga bidan. Nah, kemudian lakukan pengkajian kepada ibu dan bayi untuk menentukan kemampuan adaptasi ibu dan bayi. Apakah ada penyulit, apakah ada masalah terkait dengan adaptasinya. Nah, kemudian kaji penyesuaian emosional keluarga terhadap kehadiran bayi dan perubahan pola hidup yang terjadi. Apakah ibu nifas sudah mampu beradaptasi, waktunya tidur dia harus tidur, kemudian kalau malam hari harus terjaga, apakah dia bisa tidur kembali dengan lelap setelahnya. Kemudian tentukan keadekuatan sistem pendukung. Ya, dengan melakukan kunjungan rumah kita akan bisa melihat apakah dalam asuhan, dalam masa nifas, apakah ada yang mendukung ibu, atau misalnya baru datang kita sudah dapatkan ibunya semua sendiri, dia dengan sambil gendong bayi, sambil nyapu, atau sambil angkat jemuran dan lain-lain. Berarti kita perlu kaji lebih dalam ada apa dengan sistem pendukung dalam keluarga ibu. Kemudian perhatikan lingkungan rumah. Ya, jadi pada saat masa nifas, ibu nifas butuh istirahat, kemudian butuh tempat yang bersih, butuh air yang cukup gitu. Kita bisa lihat, jangan sampai kita meminta ibu nifas untuk menjaga personal hygiene dengan rajin cuci tangan, kemudian dengan mandi minimal 2 kali, tetapi ternyata di sana tidak ada air. Atau misalnya kita minta ibu nifasnya untuk tidur siang itu, misalnya ternyata di lingkungannya sangat ramai, ada suara musik yang keras dan lain-lain, atau misalnya ada banyak orang yang lalu lalang sehingga mengganggu ibu untuk beristirahat. Nah, di sana kita nanti bisa untuk memberikan asuhan yang lebih lanjut. Nah, kemudian beri perawatan ibu dan bayi sesuai dengan kebutuhan. Jadi dengan pengkajian kita dapatkan apa yang terjadi pada ibu atau bayi, kita lakukan asuhan yang secara optimal. Kemudian berikan edukasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh ibu nifas, misalnya terkait dengan perubahan fisiologis yang terjadi dalam masa nifas, kemudian kebutuhan nutrisi, eliminasi, istirahat, aktivitas, personal hygiene, kemudian KB, kemudian kebutuhan psikologis yang lain, seksual dan lain-lain, sehingga membuat ibu lebih siap untuk menjalani perannya. Begitu juga tentang petunjuk-petunjuk antisipasi wajib kita berikan pada saat melakukan kunjungan rumah, karena waktu melakukan asuhan pada home visit lebih lama dari waktu di klinik, jadi kita banyak sekali bisa memberikan edukasi kepada ibu, dan pada saat melakukan edukasi kita bisa sambil mengaplikasikan apa yang sudah kita edukasi ke pasien. Kemudian lakukan rujukan untuk kasus-kasus yang patologis. Apabila dalam home visit kita menemukan suatu komplikasi pada pasien, maka secepatnya kita lakukan rujukan. Dan kalau misalnya kita tidak membawa form rujukan, maka diminta keluarganya untuk mengambil form rujukan untuk dibawa ke fasilitas kesehatan lebih lanjut. Kemudian pastikan ibu dan keluarga untuk mengetahui tanda bahaya
dan siapa yang harus dihubungi kalau mengalami tanda bahaya, baik tanda bahaya yang terjadi pada ibu maupun tanda bahaya yang terjadi pada bayinya. Nah, kemudian setelah kita melakukan kunjungan rumah, maka kita akan melakukan dokumentasi. Dokumentasi bisa dalam bentuk foto atau bisa dalam bentuk video. Kemudian kita juga melakukan evaluasi, ya. Jadi bagaimana proses kunjungan rumah yang sudah kita lakukan, bagaimana untuk kesiapan kelengkapan alat pada saat melakukan kunjungan rumah, kemudian keakuratan dari asuhan yang kita berikan, kemudian bagaimana respon keluarganya, respon pasiennya, bagaimana komitmen dan keberhasilan dari kunjungan rumah tersebut. Kemudian menyusul rencana pengajaran pada pertemuan berikutnya. Jadi kita susun rencana pengajaran, ya. Jadi kalau misalnya kita sudah temukan apa pada saat kunjungan rumah, kalau memungkinkan untuk melakukan kunjungan rumah berikutnya, maka kita susun rencana dengan baik, sehingga pada saat pertemuan berikutnya kita bisa melakukan pengajaran atau edukasi dengan lebih baik lagi kepada pasien. Kemudian melakukan komunikasi sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, dari hasil kunjungan rumah ternyata kita mendapatkan pasien memerlukan intervensi lebih lanjut. Berarti kita secepatnya komunikasikan dengan pasien sehingga pasien bisa untuk mendapat penanganan yang secepat mungkin dan sebaik mungkin. Nah, jadi tindak lanjutnya, jadi setelah kita melakukan kunjungan rumah yang pertama, jadi kalau kita mendapat hasil apapun, jadi kita akan melakukan tindak lanjut. Misalnya apakah kita perlu datang lagi untuk melakukan kunjungan rumah lagi, atau misalnya pasien sudah mampu untuk datang ke pelayanan kesehatan. Kemudian kita susun langkah-langkah berikutnya, apakah nanti akan dalam bentuk penata laksanaan atau dalam bentuk tindakan tertentu, seperti misalnya ibu memerlukan perawatan payudara, ya kita datang untuk memberikan perawatan payudara, atau misalnya edukasi-edukasi tertentu yang dibutuhkan ibu, berarti kita siapkan tindakan itu. Kemudian kalau misalnya memerlukan rujukan, kita rujuk, dan kemudian kita lakukan penata laksanaan yang lain sesuai dengan kebutuhan pasien dan keluarga. Nah, kemudian kalau misalnya program tindak lanjut asuhan masa nifas di rumah ini adalah titipan program, jadi kita wajib untuk menyusun laporan kegiatan kunjungan rumah, kemudian menyampaikan hasilnya kepada pemberi program, kemudian mendokumentasikan seluruh kegiatan dalam catatan atau format yang disediakan. Oke. Jadi demikian untuk materi program tindak lanjut asuhan masa nifas di rumah. Jadi saya sangat berharap apa yang sudah kita bahas kali ini bisa diaplikasikan pada pasien nifas, sehingga sedini mungkin kita bisa melakukan deteksi dini dan melakukan evaluasi kontinu untuk menjamin kondisi ibu nifas selalu dalam kondisi sejahtera. Kita akhiri, terima kasih.